Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama dengan Irafiki TV. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan hidayah, taufik, inayah kepada kita semua dan mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Penasaran dengan ceramah ini? Yuk kita tonton. Kalau artis kau follow, apa kau dapat? Apa kau dapat? Hey Don, hey guys. Kita lagi makan di London guys. Nak kirimi kau makanannya. Apa kau dapat kalau kau follow artis? Bapak-bapak, kalau kau follow artis apa kau dapat? Habis amalmu. Kelihatan dadanya, kelihatan pahanya. Dia goyang, teng. Enggak juga kau dikasih pegang. Dikasih lihat-lihat saja. Tapi kalau kau follow ulama, kau follow pendetamu, satu, kau dapat ilmunya. Dua, kau amalkan ilmunya, pahala. Tiga, kau sebarkan kontennya, pahala, namanya amal jariah. Maka mulai hari ini follow Ridwan Huta Barat, follow Dasat Latif. Jangan ketawa, saya serius ini. Ya, jangan kau ikuti langkah-langkah setan, karena sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagi kalian. Musuh kalian bukan tentara, musuh kalian bukan aparat, musuh kalian bukan polisi. Musuh kalian, kata Allah, setan. Di mana setan itu musuh yang nyata bagi kalian. Ibu-ibu, yang kau musuhi polisi. Kau kira enak hidup ini kalau tidak ada polisi? Ibu-ibu, kalau hilang motormu, siapa kau cari? Siapa kau cari? Pak Imam aja hilang motornya. Ayo, bu, kalau ada yang pukul anakmu, siapa kau cari? Polisi. Bapak-bapak, kalau hilang motormu, siapa kau cari? Polisi. Ibu-ibu, kalau hilang suamimu, siapa kau cari? Jangan kau cari polisi, carilah suamimu. Iya. Bapak pikir enak kalau tidak ada polisi. Kalau majelis ulama bikin tabligh akbar, biasa, memang kerjanya. Kalau remaja masjid bikin pengajian, wajar, di situ tupoksinya. Kalau NU Muhammadiyah bikin tabligh akbar, memang seharusnya begitu. Tapi kalau polisi bikin tabligh akbar, itu baru luar biasa. Tenang Pak Kapolres, saya sanjung kau hari ini. Begitu saya hormatinya Pak Kapolres, biasanya Pak, orang yang telepon saya setingkat Jenderal Bintang 3, dia yang telepon saya. Ini saya yang telepon beliau, saya akan datang ke situ. Saya lihat videonya datang, Ustadz kami tunggu di sini, kami rindu dengan ceramah Pak Ustadz. Saya datang, ternyata jauh juga. Masya Allah. Jangan musuhi polisi. Pun kalau ada yang kau melanggar, kau tidak lihat ini. Saya lihat Pak. Kenapa kau langgar? Bapak tidak lihat. Saya tidak lihat Bapak. Kenapa kau tidak lihat saya? Bapak sembunyi di tikungan. Nakal ini. Mana surat-suratmu? Mana STNK? SIM lengkap. Saya tilang kamu. Kenapa Bapak tilang? Saya sudah lengkap surat. Kau pembohong. Maksudnya apa? Itu jaketmu Honda, motormu Yamaha. Mana yang benar? Ini polisi Pelemindia, bukan polisi Indonesia. Polisi Indonesia mengayomi, melindungi, melayani masyarakat. Dan bapak-bapak polisi juga jangan musuhi ulama. Kenapa? Karena kalau kau mati, siapa yang bungkus kamu? Maka yang baik, polisi jaga ulama, ulama doakan polisi. Sama-sama kita jaga Republik Indonesia. Waqala idzan, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan beragama Islam. Pak Pendeta yang saya muliakan, ayat ini sudah 1400 tahun dibaca setiap hari Jumat. Kalau di kantor Polres ini
Ada pengumuman yang harus diulang-ulang tiap Jumat, tiap pekan, pasti pengumuman itu penting. Zaman COVID selalu tiap hari diumumkan, jaga jarak, pakai masker, cuci tangan. Kenapa? Waktu itu sangat penting, tapi ada batasnya. Orang tidak pakai masker sekarang. Ini ayat, sejak ada Rasulullah sampai detik ini, Jumat-Jumat dibacakan ini ayat. Berarti ayat ini penting. Dan rasa-rasanya sudah terima akal. Jangan kamu mati. Berarti mati kau yang ngatur. Wih, jangan mati ya. Berarti mati mau-maumu. Padahal mati, mau atau tidak, tiba saatnya, pasti kamu mati. Orang kaya, orang miskin, raja-raja, rakyat biasa, pendeta. Bukan saya bilang Pak ya. Terintimidasi pendeta malam ini. Saya sama-sama tadi saya bilang, kami dan pendeta Ridwan, Pak Ridwan ini salah satu nama malaikat Pak dalam Islam, penjaga surga. Saya bilang kami ini berdua sama-sama penyebar agama, sama-sama penyiar perdamaian. Bedanya kami orang Islam, Ustadz namanya, beliau Nasrani, pendeta namanya. Apa kelebihan kami? Pak pendeta cuma satu istri, Ustadz dapat jatah 4 kali. Iya Pak, 4 Pak, cuma saya pakai 1 kuota. Kenapa? Takut tidak. Bedanya orang Batak dengan orang Bugis sama-sama besar suaranya. Dengar tadi khutbahnya, keras besar suaranya. Orang Bugis juga demikian. Cuma bedanya orang Batak takut sama istrinya. Orang Bugis tidak ada takut sama istri, cuma istrinya lebih berani. Termasuk Pak Kapolres pasti takut sama istrinya. Mana ada polisi tidak takut sama istrinya, bohong itu. Dia bilang temanku yang polisi, bukan kami takut sama istri Ustaz, cuma istri ini sedikit-sedikit melapor sama istrinya komandan. Dan komandan juga takut sama istrinya. Ya kan? Ayat ini Jumat-Jumat dibaca. Seolah-olah, saudaraku kaum muslim, seolah-olah Allah ingin berkata, Saat, Pak Bupati, Pak Haji, ibu-ibu pakai jilbab, kamu ngaku Islam, tapi belum tentu kau mati dalam keadaan Islam. Itu makna ayat ini. Adakah orang Islam yang mati kafir? Banyak. Insya Allah Bapak Ibu tidak akan mati dalam keadaan ngerampok. Dikejar sama polisi, jangan lari, masih lari juga, jangan lari, masih lagi. Terpaksa polisi tembak peringatan, duk. Masih lari, tembak kedua, duk. Masih lari, tembak ketiga, duk. Masih lari, terpaksa dilumpuhkan. Tembak kakinya, duk. Kakinya ditembak, kepalanya kena. Saya tanya temanku ya polisi, bagaimana caranya kakinya kau tembak, kepalanya kena? Dia bilang soalnya waktu ditembak dia jongkok. Insya Allah Bapak Ibu tidak akan mati dalam keadaan berzina. Ke Ambon berzina, makan obat kuat, overdosis, mati di atas perut. Na'udzubillah min zalik. Mati kafir kau. Insya Allah Bapak Ibu tidak akan mati dalam keadaan mabuk narkoba. Tapi yang bisa membuat kita mati kafir, hubbi aklil haram, suka memakan makanan haram. Salah satu di antaranya menerima serangan fajar ketika pemilu yang lalu. Baru kau semua pelakunya. Sekarang majelis taklim pun sekarang pemeras. Tenang Pak. Kami majelis taklim punya suara 300 orang Pak. Tenang Pak, kami bisa bawa suara kami ke Bapak. Tapi tolong belikan kami rebadan dan jilbab. Pemeras. Hei. Jangan terima wansogo. Bagi kalian yang sudah terlanjur menerima serangan fajar kemarin, dengar ini kata Nabi. 2 saja jalan keluarmu kalau kau mau bertobat. 1, mutlak kata Nabi kasih kembali uangnya orang.
Yang kau ketawa, saya serius ini. Terutama caleg yang kalah, kasih kembali uangnya. Sampai jam berapa nih? Bisa jam 2. Serius mas, saya ndak bisa. Ayo. Betul kok. Siap kok polisi ku gaspol. Bapak Ibu, yang sudah terlanjur uang, kasih kembali. Kasih kembali kalau Bapak bertobat. Sudah habis Ustaz. Maka kata Nabi, hanya api neraka yang bisa mencuci perutmu. Ibu-ibu dengar Bu. Kalau orang korupsi 70 miliar, masuk neraka, sepertinya masih masuk di akal. Kenapa? 70 miliar. Dia nikmati di dunia. Dia ke Eropa keliling-keliling. Dia bisa beli yang dia mau. 70 miliar masuk neraka. Rasa-rasanya di dunia masih bahagia. Tapi kalau 300 ribu, kau masuk neraka, itulah aslinya beleng-beleng. Kau ketawa sama baru kau pelakunya. Saya tanya ibu-ibu, tolong jawab dengan jujur. Kalau ibu terima 300 ribu, kaya tidak? Kaya tidak? Bapak-bapak kalau tolak 300 ribu, miskin tidak? Miskin tidak? Namun yang pasti, ketika kau terima 300 ribu itu artinya kau tutup masa depanmu yang miskin. Kau tutup masa depannya anakmu yang cerdas. Kau tutup masa depan anakmu jadi anggota DPR, jadi bupati. Karena dia miskin, karena hanya orang kaya yang mampu sogok jadi pejabat. Kalau kau cinta Seram bagian barat ini, wujud konkretnya Jako terima uang sogok. Boleh saja kita miskin, tapi kau jangan jual harga dirimu. Tidak ada orang suka miskin, tapi Allah kasih kau miskin. Paling tidak orang tidak bisa beli harga dirimu. Saudaraku, pemilu pilkada akan datang ini, jangan kau pilih orang karena uangnya. Kalau kau pilih karena uangnya, maka cara pertama kasih kembali uangnya ketika dia terpilih. Kenapa anggota DPR tidak ada yang lagi yang datang? Karena mereka pikir saya sudah bayar kok. Kenapa mereka tidak ngurus kalian? Karena dia pikir untuk apa? Gampang, tidak usah banyak program. Mau pilkada, bayar lagi mereka. Bolehlah kita miskin, tidak ada orang mau miskin. Tapi tolong, cintai ini kabupatenmu, jangan kau terima uang sogok. Siapa yang menikmati perjuangan kemerdekaan kita? Mereka yang berkorban, korban jiwa raganya, bertempur tidak peduli agamanya, bertempur tidak peduli sukunya, yang penting penjajah tinggalkan Indonesia. Apa mereka nikmati negara kita? Apa mereka menikmati Facebook? Apa mereka menikmati internet? Tidak. Siapa yang nikmati? Cucu-cucu-cucunya. Kalau bapak ibu tidak terima uang serangan fajar, kalau bukan kamu yang nikmati Seram bagian barat ini nikmat, cucu-cucumu nanti yang nikmati. Maka jangan kau rendahkan hati dirimu. Allah telah memuliakan kalian. Allah telah mengangkat derajatmu. Apapun agamamu, jangan kau terima uang sogo. Tidak ada agama mengajarkan terima uang sogo. Kalian juga polisi. Jangan kau ambil uangnya anggotamu. Pengamanan kau potong uang pengamanannya. Kasihan itu BRIMOB. Mereka berdarah-darah berhadapan dengan pengamanan. 100.000 laporan, 25.000 di lapangan. Bukan di Seram bagian barat, bukan. Pak Kapolres ini orang baik. Saya mohon maaf bapak-bapak polisi. Coba lihat itu ceramah-ceramahnya para penceramah di YouTube. Tidak ada yang berani gaspol sama polisi, kecuali Dasaat Latif. Habis memang polisi kalau di depan saya. Orang bilang, kenapa? Pak polisi, saya benci. Tidak, karena saya cinta kamu. Saya mau ajak kau masuk surga sama-sama.
Masa kok polisi tidak bisa masuk surga? Orang pengangguran aja boleh masuk surga. Masa polisi tidak bisa masuk surga? Luar biasa itu namanya polisi. Pak Kapolres bisa tidak pakai gamis seperti ini? Bisa. Anggota Brimob bisa tidak pakai peci seperti ini? Bisa. Tapi boleh tidak ada saat latih pakai bajunya Kapolres? Tidak bisa, ditangkap saya, Pak. Itulah nikmatnya jadi polisi. Maka jangan kau rendahkan dirimu dengan menjilat dan cari-cari muka. Jangan marah ya. Saya suruh kondang, Kak. Wa qala idzan bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kalian kepada Rasulullah dengan sebaik-baik salawat. Sadaqallahul azim, maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Ibu bapak, saudara-saudara sekalian, teristimewa yang kita hormati, Bapak Kapolres beserta Nyonya, Bapak Dandim beserta Nyonya, Bapak Bupati beserta istri, Bapak Pendeta yang saya muliakan, hadirin hadirat, mohon maaf saya tidak bisa sebut nama satu demi satu, di samping karena keterbatasan waktu, juga sejujurnya saya tidak hafal namanya Bapak Ibu. Pak Kapolres, Nabi pernah tanya sama sahabat, kumpul. Nabi tanya, atadruna manil muflis? Saudara-saudara sekalian, kamu tahu enggak siapa yang bangkrut di akhirat kelak? Ibu-ibu tahu namanya bangkrut? Tahu bangkrut ibu? Habis modal. Ya toh? Kalau bicara uang, ibu-ibu paling satu. Nah, macam-macam jawaban sahabat. Tahu enggak siapa yang bangkrut? Ada yang bilang yang tidak sholat ya Rasul. Oh, bagus sholatnya. Mungkin yang tidak bayar puasa ya Rasul. Dia puasa, bahkan Senin Kamisnya bagus. Bukan cuma Ramadan, sunnah-sunnah dia lakukan. Yang tidak bayar zakat ya Rasul, wah dia bayar zakat harta dan zakat fitrah. Mungkin yang tidak haji padahal mampu ya Rasul, dia haji, bahkan dia bolak-balik umroh. Seluruh sahabat heran, kalau begitu siapa yang bangkrut ya Rasul? Nabi menjawab, jarusu wa khati'ur rahim, tetangga yang jahat sama tetangganya dan dia memutuskan tali persaudaraan. Sahabat heran tentu, kok bisa bangkrut sih? Dia kan sholat, dia puasa, dia haji, dia bayar zakat. Kok bisa bangkrut? Bagus ibadahnya ini orang. Kata Nabi, betul, hablum minallahnya baik. Yang kita kenal dalam Islam ibadah mahdah, hubungan kepada Allah, baik. Tapi sayang, muamalahnya, hubungannya kepada manusia, hablum minannasnya jelek. Dia setorlah sholatnya. Ya Allah, ini sholatku. Datang tetangganya, tunggu dulu. Saya pernah sama-sama caleg itu di Seram bagian barat. Dia fitnah saya. Kata anak-anakku yang lurus rambutnya bukan anaknya suamiku. Karena suamiku keritin rambutnya. Gara-gara fitnahnya, orang gak pilih saya. Padahal saya sudah jual rumah dan sawah. Saya bangkrut gara-gara dia itu. Kata Allah, ya sudah kalau begitu ambil sholatnya semua. Tuh bu, sudah habis apanya bu? Habis apanya? Habis sholatnya. Habis sholatnya tuh, sholatnya. Dia setor lagi puasanya. Ya Allah, ini puasaku. Datang lagi tetangganya, tunggu dulu. Saya pernah itu sama-sama pilkada. Dia sebarkan berita hoax. Dia fitnah saya. Gara-gara fitnahnya, saya tidak ada apa-apa. Saya minta keadilan. Allah katakan, ya sudah, ambil puasanya. Sudah berapa habis bu? Apanya habis tadi? Sholat. Apanya lagi? Puasa. Alhamdulillah sudah mendengarkan ceramah ini. Semoga ilmu yang didapat barokah dan bermanfaat, dan kita semua diberikan kesehatan, diberikan kelancaran rezeki, dimudahkan segala urusannya, digampangkan segala usahanya. Amin, Allahumma amin. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.